lidah dengan pangkal gigi atas. Ujung lidah, huruf yang tempatnya di ujung lidah dengan pangkal gigi atas adalah tempat keluarnya po, dal, dan ta. Tempatnya sama itu. Jangan keliru, kalau ujung lidah sama ujung gigi atas nanti menjadi desis, salah. Kalau baca po, salah. Jadi ujung lidah sama pangkal gigi atas, tempatnya sama ko, dal, ta, hanya saja beda sifat. Kalau ko tebal apa tipis? Dal tipis, ta tipis. Kalau ko kol apa tidak? Dal ta tidak. Kalau ko ada desisnya apa tidak? Ta dal tidak ada. Jadi kalau orang baca Yaumiddin, betul apa salah? Alhamdulillah salah. Coba praktekkan. Po, coba. Da, ta, wi, di, ti, u, du, tu. Qatiqu baqa. Qatiqu baqa. قد قطعنا من المطعم قيطا طلقا. Kemudian dal, kalau dal tipis dan tidak ada desis. Dadi dumbad.
al-fulk. Kemudian tak, kalau tak ada hambesnya. Tati tubat, 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 tati tubat. tutan tanitatna minal mutnimati tantanita. Tanitasna minal muslimati tanita. An'amta, 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 tajri min tahtiha, tajri min tahtiha, tajri min tahtiha. tajri min tahtiha. Tabbat yada, Tabbat yada, tabbat yada, tabbat yada, tabbat yada, tabbat yada, tabbat yada. tabbat yada. Ya. Dan sekarang ada huruf ujung lidah juga, tapi dengan rongga antara gigi atas dan bawah. Rongga antara gigi atas dan bawah dekat dengan gigi bawah, yaitu tempat keluarnya zai, sin, shad. Zai, sin, shad. Ya, jadi kalau ujung lidah sama pangkal gigi atas po dan ta. Kalau ujung lidah sama rongga antara gigi atas dan bawah dekat dengan itu zai, sin, shad. Coba rasakan. Za, Za, sa, sa, so, so, zi, zi, si, si, swi, si, zu, zu, su, 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 baz, baz, bas, bas, bas. bas. Jadi tempatnya sama, hanya beda sifatnya. Kalau za tidak ada desisnya, za itu bukan bas, bukan ribaz, baz. Tapi sin ada desisnya, shad ada desisnya. Zai, sin tipis, kalau shad agak tebal. Coba praktekkan. Zazizu baz, 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 zazizu baz. zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. والزيتون 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 زلزالها 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 زلزالها. يزعمون 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 أزلفت أزلفت أزلفت. أزلفت. Sekarang sin. Sin sama shad sama tempatnya, hanya beda sifat. Kalau sin tipis, kalau shad tebal. Kalau sin meringis, kalau shad mencucu. Ya, baik. Huma, fathah, kasrah mencucu. Kalau sin meringis. Coba perhatikan. Sasi subas, Sasi subas, sasi subas, sasi subas, sasi subas, sasi subas, sasi subas. sasi subas. Susan salisa
مسسنا من المسلم مسيسا سالسا من المسلم مسيسا سانسا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المستقيم. المستقيم. Jadi walaupun mus itu bukan mencucu, mus bukan begitu, tapi dumanya saja yang mencucu, duma itu mencucu, tapi isinya menangis. Mus bukan begitu. Al-mustaqim. 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 Kemudian shad, kalau shad tebal dan mencucu. Sosin subas. 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 صلصنا من المسلم صيصا صالصا صلصنا من المسلم مسيسا صلصا الصلاة 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 الصراط 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 صحف 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 سيصلى سيصلى سيصلى. سيصلى. Saya tinggal sedikit supaya lengkap. Ada ujung lidah juga. Jadi kalau ujung lidah dengan pangkal gigi atas itu po, dal, ta. Ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan bawah dekat dengan gigi bawah adalah zai, sin, shad. Nah, ujung lidah sama ujung gigi atas, ya, itu tempat keluarnya wo, lal dan ta. Wo, lal, ta, tempatnya sama, hanya beda sifat. Kalau wo tebal apa tipis? Lal dan ta tipis. Wo dan lal hamas apa jahar? Ya, desis apa tidak? Tidak. Tapi kalau ta desis atau hamas itu bedanya. Tapi kalau tempat keluarnya sama. Coba perhatikan. Allah. Allah. La. Ta. Ta. Wi. Wi. Li. Fi. Fi. Wu. Lu. Lu. Su. Wau. Bal. Bas. Ya, hati-hati terutama kalau baca wo itu harus tebal, sebab kalau tidak tebal seperti dal nantinya. Seperti apa? Seperti apa contoh awim itu kalau dibaca tipis menjadi azim salah ya. Terutama yang di goma di zulumatil salah harus tebal. Jadi bedanya hanya tebal. Coba buat dulu yang tebal. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. من المظلم ضيضا ضلظا
عظيم عذاب عظيم من الظلمات من الظلمات sangat tebal itu من الظلمات من الظلمات يظلمون 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 sekarang dal tipis tempatnya sama tapi tipis ذي ذوبل 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 ذو ذنب من المذنب ذي ذنب ذا ذو ذنب من المذنب ذي ذنب ذا ذلك 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 الذين 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 إذ قال إذ قال إذ قال إذ قال يذرؤون 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 tak ya sak sama dengan dal hanya hamas fi subat ذاتي ثوبت fi subat ذاتي ثوبت fi subat ذاتي ثوبت fi subat ذاتي ثوبت سوسن ثلثن من المسلم ثيثا ثالثا سوسا ثالثة من المسلم ثيثا ثالثا من الثمرات من الثمرات من الثمرات من الثمرات معتد أثيم معتد أثيم معتد أثيم معتد أثيم ثم 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 ينكثون 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 tinggal satu tempatnya apa supaya lengkap ya huruf yang terakhir yang tempatnya di bibir ada 4 yaitu wawu, ba, mim dan fa. Huruf yang tempatnya di bibir apa? Wawu, ba, mim, fa. Kalau wawu itu bibir atas dan bawah agak renggang. Wah. Tapi kalau ba bibir atas bawah rapat. Mim juga begitu, bibir atas bawah rapat. Kalau fa ya bibir bawah sama gigi atas. Coba praktekkan. Wa, ba, ma, fa. Wallahi, billahi, mimma, amma, yunfahum, amwata, hum fiha yafqahun fakihin afwaja
tafsir supaya kita ini menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Kita ini harus paham kalimat bismillah. Sebab kandungannya kalau orang itu benar-benar paham bismillah, terus apa? Mesti alhamdulillah. Bismillah mesti alhamdulillah. Hidupnya selalu alhamdulillah, itu selalu ceria, selalu syukur, tidak pernah sumpah, tidak pernah jengkel, tidak pernah gelisah, tidak pernah marah. Itu alhamdulillah itu seperti itu. Itu namanya orang sopan ya. Jadi orang mukmin itu ya ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Orang mengaku mukmin itu benar apa enggak? Ya dilihat ada tandanya. Suatu ketika setelah Nabi Muhammad SAW itu sholat subuh, Nabi tanya kepada sahabat, "Kif asbahtum?" Apa artinya kif asbahtum? Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Itu kif asbahtum. Kalau kif haluk bagaimana keadaanmu? Itu bebas, pagi, sore, malam, kif haluk. Tapi kalau kif asbahtum, bagaimana keadaan kalian pagi? Kalau kif amsaitum, bagaimana keadaan kalian Suatu ketika nanti pas pagi-pagi tanya kepada sahabat, kif asbahtum? Ya, para sahabat menjawab, asbahna mu'minin. Ya. Alhamdulillah, kami pagi ini menjadi orang mukmin ya Rasulullah. Nah, ini dapat kita ambil pelajaran dari jawaban sahabat bahwa nikmat terbesar yang harus selalu disyukuri adalah nikmat iman. Selama orang itu jadi orang mukmin, itu berada dalam kenikmatan yang terbesar, yang mestinya orang harus selalu basah lesannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Setiap pagi kita bangun tidur, kok kita tetap jadi orang mukmin, itu harus alhamdulillah. Itu apalagi sudah dijadikan orang mukmin, kita ini dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang terbesar setelah nikmat iman, terus dikasih sehat ya. Terus kita dikasih hidayah mau ibadah, itu nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Setidak-tidaknya harus keluar dari lisan kita kalimat alhamdulillah. Itu ketika ditanya alhamdulillah, ya itu nikmat terbesar, nikmat iman. Sebab ketika orang itu sudah benar-benar menjadi orang mukmin, pasti berada dalam kebaikan. Jadi selama orang itu mukmin, pasti keadaannya baik. Tidak ada keadaan yang tidak baik bagi orang mukmin. Ya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ajaban li amril mukmin. Aku kagum, aku tertarik pada keadaan orang mukmin. Selalu mengagumkan, selalu menarik orang mukmin, kata Nabi. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkara orang mukmin, keadaan orang mukmin selalu baik. Ya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Tidak ada keadaan ya seperti itu yang selalu baik, apapun keadaannya ya. Itu pasti baik, kata Nabi ya. Tidak mungkin memiliki keadaan itu kecuali hanya orang mukmin. Kalau bukan mukmin ya, sama sekali tidak baik. Apapun keadaannya, kalau bukan mukmin tidak baik. Jadi orang terkaya di dunia tapi tidak mukmin, baik apa enggak? Tidak baik. Itu sebenarnya azab di dunia sebelum di akhirat, selama tidak ada keimanan. Sebab tentrem itu bukan dari kekayaan ya. Tentrem itu bukan dari kemewahan, tapi dari hati yang ada iman, kata Allah. Selama orang itu mukmin betul, pasti tentrem. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu menjadi tentrem hatinya dengan ingat Allah.
Ya, orang mukmin ingat Allah itu tentremnya karena ada Allah, Allah yang jaga, Allah yang nyukupi, Allah yang melindungi, Allah yang menyelamatkan. Cukup Allah itu menjadi tenang. Bukan tentremnya bukan karena banyak harta, bukan tentremnya karena bersama banyak orang, bukan. Jadi dimanapun keadaan aku tetap tentram sebab merasa punya Allah. Itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram ya. Jadi kalau kita kepingin tentram harus ingat Allah, bahwa Allah itu selalu menjaga, selalu mengawasi, selalu menyukupi, selalu melindungi ya, selalu mengetahui keadaan hambanya. Juga dalam Al-Quran ayat lain surat Al-Fatah ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah memberikan ketentraman di hati orang-orang mukmin. Jadi tentrem itu tempatnya di mana? Di hati. Tapi hatinya siapa? Orang mukmin. Kalau orang mukmin mesti tentrem. Kalau orang ngaku saya mukmin betul, tapi bendera sumpah toai, bendera mangkel gergeten. Benar apa enggak? Tidak. Sebab Allah yang mengatakan orang mukmin pasti tentrem hatinya. Itu apa? Beberapa ayat. Itu maka Nabi kagum melihat keadaan orang mukmin, kagum ya. Ajaban li amril mu'min, saya kagum terhadap perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Perkara orang mukmin baik semuanya, apapun. Jadi orang mukmin kaya ya baik, sebab pasti syukur. Ya merasa kekayaan bukan milik kita, titipan Allah sesaat, tetap ya tidak tertipu dengan kekayaan, karena orang mukmin paham bahwa semua milik Allah. Jadi orang melarat pun tenang, sebab apa? Yang ngasih melarat Allah, pasti Allah mengendaki yang terbaik. Pasti dibuat melarat dunia justru akan dijadikan kaya di akhirat. Orang lebih milih mana? Dibuat kaya dunia tapi melarat di akhirat, tapi melarat di dunia, melarat apa? Kaya di akhirat, milih mana? Kalau orang mukmin kaya di akhirat. Sebab dunia ini hanya sesaat, hanya mampir sejenak, seperti nyabrang tok. Jadi sekaya apapun kalau udah iman hanya sesaat mati sudah hilang nikmat. Maka disebutkan dalam hadis yang panjang, besok orang-orang kafir yang kaya raya hidup dalam kemewahan dunia, kesenangan, itu ketika mati dimasukkan neraka sekali itu, terus ditanya, kamu pernah enak di dunia, pernah merasakan nikmat dunia? Tidak pernah, sama sekali tidak pernah, satu detik pun tidak pernah, hilang. Rasa senangnya jangankan hanya 60 tahun, 1000 tahun bisa senang tok mulai bayi sampai ya 1000 tahun. Tapi kafir atau tidak iman mati sudah hilang. Maka nek wong gak iman, wong elek iku ya tidak disebut wafat tapi mate ya. Mate ya lho, nikmatin teh ya. Nikmatin teh wis anu lho. Ono nikmat itu bongko apa? Ya. Bongko apa diobong nggih? Rokok ya. Itu. Tapi lek wong mukmin ya, itu sepayah apapun ya, seberat apapun selama mukmin itu justru akan menjadikan ya, semakin sorok ke dunia, tapi mukmin itu semakin mulia di akhirat. Semakin banyak cobaannya dunia, kalau orang mukmin semakin memuliakan di akhirat. Disebutkan dalam hadis, kalau ada orang mukmin mulai bayi sorot tok, coba tok, melarat sing apa itu dilokno wong dinyek wong macam-macam pati golek ditimbangan naik angel, tapi sabar, tetap ibadah istiqomah. Mati ketika dimasukkan surga sekali ditanya oleh Allah, kamu pernah ndak enak di dunia? Tak pernah ya Allah. Hilang sama sekali apa? Seperti tidak pernah merasakan susah satu detik pun tidak pernah. Jadi benar-benar kehidupan di dunia itu menipu. Benar-benar hidup di dunia seperti bayangan. Bayangan itu ya tidak ada apa-apanya sama sekali. Seperti orang mimpi ya. Kalian kan pernah mimpi, oh jadi orang kaya, bisa ini, punya ini. Ternyata ngelilir ada semua itu? Tidak ada.
kehidupan dunia persis seperti itu ya. Jadi selama orang itu mukmin, apapun keadaannya baik ya. Jadi orang kaya, kalau orang itu mukmin pasti syukur ya. Justru tambah dekat dengan Allah karena kekayaan titipan Allah, amanat Allah. Jadi orang melarat, sabar sebagai ujian di dunia. Justru saya semakin dikasih melarat, kalau saya iman justru akan dibuat kaya, semakin kaya di akhirat. Seperti itu keadaan orang mukmin, semakin baik seperti itu ya. Terus ya, semua keadaannya baik ya. Jadi pejabat pun kalau orang mukmin pasti pejabat yang baik. Jadi pegawai yang baik. Jadi penguasa pasti penguasa yang baik, sebab selalu takut kepada Allah. Ada Allah yang selalu dirasa mengawasi dirinya. Dan semua ini adalah ujiannya. Sudah. Terus jadi kita harus mengambil pelajaran dari sahabat Nabi loh. Ketika ditanya, enggak keadaan ya kok saya dapat jual, bukan itu, tapi selama dijadikan orang mukmin itu mereka bersyukur, alhamdulillah sudah tidak kurang apa-apa jadi orang mukmin ya. Selama orang mukmin keadaan apapun pasti baik. Dan selama orang itu benar-benar mukmin ya, asalkan tidak ada kesyirikan kepada Allah, maka selalu dijaga dari segala macam bahaya apapun ya. Selama orang itu mukmin betul ya, itu pasti dilindungi, dijaga. Dasarnya Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman ya, dan tidak mencampur iman mereka dengan zalim. Maksudnya zalim ini dalam tafsir dengan syirik. Jadi benar-benar di hatinya itu kalimat bismillah itu hanya dengan Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid itu ada di hati. Selain Allah makhluk kaum opo-opo nih, kak iso opo-opo. Jadi sing iso itu Allah, sing mengendaki Allah, yang mengatur Allah, yang bisa nyelametno Allah, sing bisa kei manfaat Allah, yang bisa memberi bahaya hanya Allah. Selain Allah apapun dan tidak ada yang bisa memberi bahaya sama sekali. Ya, itu ketika hati itu hanya itu ya, berisi iman, tidak ada campuran zalim atau syirik. Apa jaminan Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka itu pasti mendapatkan aman, kata Allah ini. Gusti Allah mengatakan aman, mbok sak dunya katindak bahaya, tapi kata Allah aman. Apa kena bahaya apa aman? Aman ya. Seperti Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid. Orang yang di hatinya ada satu, banyak Allah, kebesaran Allah. Sehingga selalu tenang, tidak pernah takut, tidak pernah susah. Sebab ono Allah, sing iso kei manfaat Allah, sing iso kei bahaya Allah, sing iso mateni Allah. Selain Allah gak iso apa-apa. Sehingga ketika beliau dakwah, Nabi Ibrahim itu dakwah memberantas kesyirikan dan menanamkan tauhid, menanamkan kalimat la ilaha illallah, memahamkan kalimat bismillah hanya dengan Allah. Itu ajaran para nabi rasul, terutama Nabi Ibrahim itu maka menghadapi tantangan yang berat dari penguasa. Waktu itu penguasanya Raja Namrud ya, ketika ya, diperingatkan tetap Nabi Ibrahim tetap tidak berani, istilahnya tidak mau berhenti sampai kapanpun, diancam apapun saya tetap ya mengajak kepada Allah. Maka sampai terakhir Nabi Ibrahim diancam mau dibakar dalam api ya. Maka Namrud menyuruh ya rakyatnya untuk menghimpun kayu bakar selama 1 bulan, sampai sebanyak 1 gunung kayu bakar itu. Terus pada saatnya tiba dinyalakan itu api. Tidak bisa dibayangkan berapa besarnya ya, betapa besarnya api yang kayunya disiapkan segunung itu Maka tidak bisa mau melemparkan dari dekat, tidak bisa, akhirnya dari jauh dengan alat namanya manjani. Jadi seperti
alat pelempar dari jauh itu. Ya, maka Nabi Ibrahim bagaimana ketika sudah jelas mau dilemparkan ke dalam api itu, apa takut? Tidak ada. Sedikit pun rasa susah takut ya apa? Tidak ada. Ya sebab apa? Iso apa geni ya kan? Jadi gak iso ngobong, sing iso ngobong namun Allah. Tetap beliau apa? Sing iso keibaya Allah. Ya kalau Allah tidak ngasih bayar, kalau Allah ngasih aman, sebab saya percaya pada Allah, masih jero geni tetap aman, tentrem ayem, ya seperti itu. Maka sampai waktu itu didatangi malaikat Jibril atas perintah Allah untuk ngajari kita sopo Ibrahim. Malaikat Jibril datang, Nabi Ibrahim, ya, napa sampean butuh bantuan kula? Ya, kata amma ilaika fala teng panjenengan boten butuh malaikat Jibril sampean sami kali kula. Artinya makhluk saged napa sampean lek sing saged iku namung Allah. Sing saged nulungi mek Allah, sing saged nyelametake mek Allah. Nek panjenengan makhluk sami kali kula. Lho, sampean kok diobong karo Namrud. Apa? Oh. Ono apa ning Namrudnya? Namrud gak diobano karo Allah masuk iso obah ya. Namrud ngono iku lak dikersakno Allah kanggo nguji aku ya. Geni iso ngurup Allah sing ngurupno. Panas nek Allah ngersakno panas. Lek Gusti Allah gak ngersakno panas, gak panas geni iku. Tetep beliau hanya di hati hasbunallah, cukup Allah ya. Itu makanya kita nek kapan maca hasbunallah iku ojo lisan tok. Jadi bener seperti itu. Hasbunallah iku sak liyane Allah kan apa-apane. Kan kita disuruh baca itu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan Nabi Ibrahim ketika beliau hanya cukup di hatinya hanya ada Allah. Sak liyane Allah Namrud geni, ojo geni sak gunung, geni neraka itu loh. Kalau Allah tidak menjadikan panas, apa panas? Tidak. Nabi Muhammad SAW itu orang yang memberi syafaat kepada umatnya selama diakui jadi umat Muhammad sampai mati mukmin loh ya. Terutama ahli jaga sholat pasti disyafaati. Walaupun masuk neraka sudah itu Nabi masuk ngentas itu. Apa bagi Nabi neraka panas? Tidak. Sebab apa? Nabi orang yang diridhai oleh Allah. Ya. Begitu antara malaikat Malik sama malaikat Ridwan, ya sama-sama nikmatnya sama. Walaupun malaikat Malik jaga neraka, malaikat Ridwan jaga siapa? Apa nikmatnya beda? Sama. Sebab apa? Sama-sama mukmin kepada Allah, sama-sama mendapat ridha Allah. Maka tidak pernah kita dengar cerita malaikat Malik iri nang malaikat Ridwan. Enak ya sampean cakwan ya. Joko swarga sampean bendino ketok bidadari ya. Barang awak iki joko neraka bendino ketok arep mendem tok apa? Ya. Ya, tidak ada. Ya, sama rasa nikmat yang dirasakan malaikat Malik sama apa? Malaikat sama. Sebab apa? Yang ngasih tentrem itu Allah, gitu loh. Jadi walaupun dalam neraka, tapi kalau Allah ngasih tentrem, api tidak panas. Ya. Begitulah manusia itu selama memurnikan Allah, ya, itu tidak ada bedanya antara hidup kaya atau melarat. Bahkan di dalam penjara pun banyak orang-orang sholihin, kekasih Allah, wali-wali Allah itu dalam penjara nikmat. Ada orang yang tidak mau dikeluarkan dari penjara, nikmatnya. Dan itu sejak zaman dulu ya. Dulu apa? Ada dikisahkan ya, ada seorang soleh ya, yang dakwah gitu apa, akhirnya dibenci oleh penguasa. Waktu itu zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Akhirnya ya, diancam, dihukum, dimasukkan di dalam kandang binatang buas, kandang macan ya, dia kapok ya kan, dimasukkan. Ternyata dapat sekali tidak takut, tenang, sebab yang dilihat bukan macam-macam apa nih. Ini singgawi macan itu Allah. Macan iso balik diobano Allah. Macan nek gak dikongkon ngekei baya gak mungkin iso ngekei baya. Justru macan iso nulung aku. Lek Gusti Allah, aku gak salah nang Allah, aku dirino ya. Sehingga masuk penjara apa di kandang macan itu biasa tenang, bisa tidur bersama macan. Ketika ditanya keluar, ya apa sama? Alhamdulillah, aku nikmat, aku seperti macan anyar. Seperti itu loh. Itu loh, ya. Jadi macan maksudnya baik, tidak membahayakan bapak-bapak, ya.
Di hatinya hanya ada satu, Allah. Jadi macan iso ngibaya lek Gusti Allah ngersakno. Lek Gusti Allah gak justru ditolong dibantu oleh macan. Akhirnya pirang-pirang dino gak apa-apa belas. Heran Khalifah Harun Rasyid orang ngajar iki wis penjara sini kan. Akhirnya apa? Ya dihukum di satu ruangan ya di tembok itu apa? Di semen. Tak dikasih apa? Tidak dikasih supaya mati di dalam ruangan. Ternyata dikira wis mati. Ternyata besoknya keluar, apa? Keluar seneng-seneng di taman ya kerajaan itu. Akhirnya heran itu. Itu metu itu dilaporno. Kita orang ngajar dilihat temboknya tetap foto. Akhirnya dipanggil dia apa oleh raja itu. Sopo sing ngetokno awakmu teko ruangan itu? Dijawab oleh itu orang tauhid itu gitu ya. Sing ngetokno aku ya sing nglebokno aku gitu. Yang mengeluarkan saya dari ruangan itu ya yang memasukkan saya. Terus tanya lagi, "Lho sapa sing nglebokno awakmu nang aku nang ruangan iki?" "Lho, sing nglebetaken kula teng ruangan nggih sing kedalaken kula niki." "Lho sapa sing nglebet?" Niku sampai bingung. Oh, wong iki wong tauhid. Artinya senajan waktu itu sing nglebokno raja, itu hakikate raja diobano Allah ya. Dikongkon Allah cara kasare ya, tetep engko lek Gusti Allah ngersakno metu Mas yo dialang-alangi sapa lek Gusti Allah ngetokno gampang kun fayakun. Idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Jadi wali-wali Allah itu seperti itu, tidak ada jarak itu tidak ada. Sebab yakin Allah Maha Kuasa. Akhirnya tahu bahwa orang ini orang soleh, ya akhirnya ya justru tidak jadi dibuat hina, tidak jadi dihukum, malah dimuliakan, dikarak. Jadi dinaikkan di kendaraan yang indah, terus dikawal sama diumumkan. Ketahuilah masyarakat bahwa raja akan membuat hina orang ini, ternyata Allah tetap memuliakan. Ketahuilah ini raja akan membuat orang ini hina, tapi tetap Allah memuliakan. Itu dikarak. Karena orang memuliakan Allah. Benar-benar paham? Bismillah hanya dengan Allah. Paham? La ilaha illallah. Sakliyani Allah itu kamu apa-apa belas. Itu ketika orang itu mukmin begitu, ya. Sudah masuk kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah, maka aman. Masya ono bahaya sak dunya wong kating kei bahaya kan. Nek Gusti Allah kan kei bahaya gak bakal kena bahaya. Wali aneh lek wong gak tauhid nang Allah, mandang gak kuwatir aku. Sing jogo aku, sing deking aku, wake wong gede-gede. Tapi Allah ndak menyelamatkan. Bisa selamat apa ndak? Jadi tetap daun hati ini menungso, makanya ya ngandalno selain Allah percuma gitu. Sebab selain Allah makhluk ya, tidak bisa apa-apa ya. Itu kita harus syukur selama kita jadi orang mukmin pasti baik keadaannya. Selama orang itu mukmin betul ya, pasti dijaga, dilindungi. Selama jadi orang mukmin pasti dibuat tenang hatinya. Ya, bahkan aman ketika hidup di dunia, ada apapun tetap aman. Aman ketika akan mati, aman ketika di kuburan, aman ketika di hari kiamat, aman di akhirat. Itu janji Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 dan ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah, orang itu kalau mukmin ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang kata Tuhanku Allah, sing jogo aku Allah, sing nyukupi aku Allah, sing nyelametno aku Allah. Makhluk gak iso apa-apa, tetap tenang. Apapun keadaannya, keadaan Allah yang mengendaki. Pasti Allah mengendaki yang terbaik. Itu namanya apa? Rabbuna Allah.
tidak pernah mengandalkan apapun dan siapapun selain Allah. Mastaqamu terus istiqomah begitu terus. Jadi gak pernah istilahnya ngandalno sakliyane Allah, gak pernah wedi sakliyane Allah. Orang begini ini selama hidup dibuat tenteram, aman, sampai ketika akan mati ya, itu datang malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat sama datang di perintah Allah menghibur. Kelihatan itu. Kalau orang masih hidup seperti ini apa? Tidak kelihatan malaikat. Tapi ketika akan mati bagi orang mukmin yang memurnikan Allah, istiqomah, mengisahkan Allah, datang malaikat menghibur, menyerupa orang-orang yang ganteng yang apa? Menyenangkan. Allah taqaf wa la tahzan. Jangan takut sampai jangan khawatir. Itu selalu ada hiburan. Wa absyiru bil jannah. Bergembira ini surga. Sudah disiapkan untuk kalian. Tunjukkan apa-apa ini ya. Ketika sudah kelihatan itu bosan delok dunia itu kanok ya. Sesuatu yang sangat menjijikkan hidupnya. Justru kak kanten kepikir dan mati sebab sudah kelihatan tempat yang disediakan oleh Allah. Makanya orang itu kalau mukmin ya kata Nabi dalam hadis juga berdasarkan ayat ini, kalau mukmin justru kak kanten ya. Kepikir danggang apa? Dibawa ke kuburan sebab sudah kelihatan itu. Jadi orang mati itu benar-benar lek mukmin loh, istiqomah ibadah ngomong kontimun cepetan aku apa? Ya, maka tidak boleh menunda-nunda proses pemakaman jenazah itu. Kalau orang mukmin itu memang mayitnya tidak kanten ya. Itu. Maka jangan sampai ya, ya kadang-kadang ada anak itu saleh wis nalika wong tuwa si urip gak tau nyendeng wong tuwa ya. Kadang-kadang nyambut gawe di tempat wado, mungkin di luar Jawa. Barang wong tuane sedo di telepon, "Masuk kubur sih lo, enteni aku." Nah, ini anak yang nemen kurang ngajari nang wong tuwa. Salahe wis nalika wong tuane urip wis gak tau nyendeng no, barang wis mati sik mulo sora wong tuane meneh. Ya. Itu gak usah dituruti, ya mestinya ndang kubur seakan ya. Mestinya begitu, apa? Ya, nah, apa ya iya kalau anak sing dicintai itu ya dengan hati itu dapat menyenangkan. Kadang-kadang di apa gak tahu dongakno wong tuwa, kadang-kadang ditelepon wong tuwa gak ngoro ya bareng wis mati gak oleh dikubur sampai kadang-kadang sedina sewengi. Nah iki apa salah wis durhaka nalika orang tua masih hidup, orang tuanya sudah wafat ditambah durhaka lagi ya. Jadi orang itu kalau orang mukmin ya mati itu ndak kanteng ya. Kepingin segera dibawa ke kuburan, sudah kelihatan. Itu janji Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan susah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah surga yang dijanjikan pada kalian. Nahnu awliyaakum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi orang itu ketika memurnikan Allah dibentengi, dijaga malaikat sejak di dunia sampai akan mati sampai di akhirat. Ini dasarnya ayat ini. Jadi orang mukmin itu dibimbing, dijaga, dilindungi oleh malaikat akan karena Allah. Ya. Tapi kalau orang itu kafir atau orang yang zalim, orang ahli maksiat itu apa? Hidupnya selalu dipimpin setan. Ya. Kalau setan ya perbuatannya seperti setan, selalu merugikan orang. Ya. Itu apa? Terus ya, itu diantara ya, orang itu kalau jadi orang mukmin pasti dalam keadaan baik. Nah, kapanpun, dimanapun, ya, terutama sampai ketika akan mati justru diberi hiburan oleh Allah. Maka kita harus bersyukur seperti yang dicontohkan oleh para sahabat ketika ditanya, "Kif asbahtum? Bagaimana keadaan kalian pagi ini?" Sahabat mengatakan, "Asbahna mu'minin ya Rasulullah." Alhamdulillah. Kami pagi ini jadi orang mukmin ya Allah, ya Rasulullah, sudah tidak kurang apa-apa, jadi orang mukmin sudah nikmat terbesar. Itu yang harus kita contoh selama kita dipilih jadi orang mukmin, apalagi dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, apalagi dikasih sehat, terus dipilih kita dipilih jadi anak-anak yang mau mondok. Ini nikmat yang ya, terbesar ini ya. Harus disyukuri. Nah, ketika para sahabat itu mengatakan mukmin sebagai wujud iman terbesar yang selalu disyukuri, Nabi tanya,
Sampean ngaku mukmin iku endi buktine? Wa ma alamatul imanikum? Endi buktine sampean ngaku imannya? Mereka menjawab apa? Nashkuru 'alal raha wa nasbiru 'alal bala wa narda bil qada. 3 kata sahabat. Jadi kanjeng Nabi alhamdulillah kita selalu syukur atas nikmat. Setiap wonten nikmat kula berusaha syukur kanjeng Nabi ya. Lan kapan wonten cobaan bala sing mboten kula sabar sebab iki Allah sing menghendaki, pasti Allah menghendaki yang terbaik. Pasti ini Allah akan mengangkat derajat kita, sabar kanjeng Nabi. Terus kita ridho terhadap apapun kejadian yang menimpa Allah yang menghendaki, tidak salah Allah. Kita ridho menerima. Ridho itu nggak ngerundel kok ini yo, kok ini tok yo, itu namanya nggak ridho. Ya. Nah ini ketika Nabi mendengar jawaban sahabat itu, ya ketika ditanya apa tanda kalian mengaku mukmin, ya alhamdulillah kami selalu berusaha syukur oleh nikmat Allah kita kok Allah duduk kok aku, alhamdulillah. Terus ada kejadian yang tidak menyenangkan, kita sabar sebagai ujian untuk meninggikan derajat, tanda Allah cinta. Dan kita ridho jika Pak Noy kalau Allah gak tahu menentang ya. Lalu kita yakin bahwa Allah menghendaki yang terbaik. Itulah sebenarnya makna kalimat Bismillah yang kita pelajari beberapa hari itu. Bismillah kalau orang benar-benar paham Bismillah pasti alhamdulillah ya. Ya, orang wong apa uripi selalu alhamdulillah gak tahu syukur belas ya. Nah, sendiri liane mulai isuk tangi terus karo sulo, kadang ya perang utok, kadang pancirang konjone gak tahu syukur. Nah, itu berarti si durung paham bismillah, ojo paham Fatihah, ojo paham Quran bismillah tak durung gitu kan. Nah, itu. Nah, umumnya manusia di dunia ini kata Allah ya, itu apa? Kak patek pinter syukur ya. Sampai ada ayat 5 ayat yang berbunyi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi akeh-akeh menungso gak syukur jiri Gusti Allah. Akeh-akeh menungso gak syukur. Sing syukur mek titik. Ada lagi ayat 4 kali Allah menyebutkan dalam Quran dengan sebutan qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun, qalilan ma setitik sira kabeh sing syukur setitik. Padahal lek wong gelem syukur ya justru nikmate dijogo ditambah. Kalau orang itu mau syukur, nikmatnya dijaga dan ditambah. Ya. Tapi kok akeh wong gak syukur, gak patuh sunah Allah, kurang, sambat, padahal kelawan sambat ya, kelawan ngerusul, kelawan apa, merengut tok, jengkel tok itu tambah dikurangi nikmat, justru diganti balak. Ya. Itu makanya ada ayat, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Sapa sing syukur sakjane manfaat syukur kanggo awake dhewe. Allah gak butuh. Bah awakmu syukur kok gak ya. Aku gak butuh sih, butuh awakmu. Lah awakmu syukur tak tambah nikmat. Tapi gak belum syukur ya, tak ganti nikmati dengan azab. Itu apa? Jadi Gusti Allah akeh-akeh menungso gitu yo gak syukur. Ada ayat walakin aktsarun nasi la syukur 5 kali dalam Quran, ada qalilan ma tashkurun 4 kali, ada ayat 1 ayat dalam Quran yang berbunyi wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang syukur ya. Sedikit kata Allah ya. Makanya di zaman Sayyidina Umar mendengar ada seorang laki-laki itu sambil nangis, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan saya tergolong orang sedikit ya Allah. Ya, jadikan saya tergolong. Itu doanya cuma itu diulang-ulang sambil nangis. Akhirnya diperhatikan sama Sayyidina Umar, kok aneh wong iki. Dungane kok ikut tok. Akhirnya didekati terus tanya, Pak, napa maksudnya sampean donga kok Allah maj'alni minal qalil dan orang sedikit? Napa maksudnya? Kata orang ini, "Wahai Sayyidina Umar, Amir Mukminin presiden, sampean apa lupa firman Allah?" Ya firman Allah yang mana? Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang syukur. Kula kepingin termasuk golongan yang sing syukur niki. Sampean hebatnya. Begitu kan? Ya, makanya dulu apa Al-Maulana Buya Ahmad Zulkarnain itu apa senang jalan-jalan ya. Senang jalan-jalan itu pernah dalam pengajian beliau cerita, kula niki apa ya seneng pagi-pagi jalan itu ketemu wong 50 iku sing nalika ditanya ya apa sampean ya sing maca alhamdulillah iku mek wong luru. Liyane ketemu ya apa sampean sambat ya peduk sambat ya. Sing gak sambat mek wong luru ya Pak. Itu kadang-kadang wong
pasaran takon yo apa sampean ya. Waduh Gus kalah kuburan Gus. Artinya saking sepine lho, Pak. Ya, wong sing pasaran kalah kuburan. Oh nek ngono sampean pindah ya aja dodol di pasar, dodol di kuburan ae ya. Wong jere kalah kuburan kan mendingan dodol di kuburan sampean. Sampai seperti itu umumnya manusia itu kurang bersyukur kepada Allah. Padahal kalau syukur yang untung siapa? Orang itu sendiri ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari surat Fatihah yang masih kita bahas Bismillah, babnya itu mudah-mudahan kita jadi orang selalu bersyukur kepada Allah, selalu bahasa lisan kita dengan ucapan Alhamdulillah. Allah a'lam bishawab. Taqabbalna wa